Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Terima kasih ya udah ngeluangin waktu buat nonton video kita. Karena di video ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin pengetahuan kalian makin luas. So, tonton terus ya video ini sampai menit terakhir dan detik terakhir. Guys, jangan aku anak ekonomi deh kalau nggak tahu sama yang namanya kebijakan moneter. Hehe. Meskipun terdengar tidak asing, tapi masih banyak orang yang kurang memahami tentang kebijakan moneter. Nah, untuk itu kita menanyakan beberapa mahasiswa tentang kebijakan moneter. Kira-kira pada tahu nggak ya pengertian dari kebijakan moneter? Apa ya? Mungkin kebijakan yang mengenai tentang krisis moneter. Tanya mama, apa artinya? Bikin papa pusing kepala. Kebijakan pemerintah yang menyangkut uang yang beredar. Apa ya? Mungkin kebijakan moneter itu kebijakan yang mengatur uang. Kata. Penguasa, berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Pokoknya itu suatu kebijakan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Gimana guys? Udah jelas kan penjelasan dari ahli ekonomi kita? Nah, pembahasan kita nggak sampai di sini aja loh guys. Ternyata kebijakan moneter itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yuk kita coba tanya teman-teman kita yang tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Lu tahu kagak? Mungkin sih kebijakan moneter langsung dan tidak langsung. Oh, ya. Langsung saja, coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan ya. Oh, kebijakan moneter yang itu loh, apa namanya? Apa? So tahu lu tahu, so tahu bang. Lu kan sebut mulu. Iya, masuk aja jarang. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aduh guys, masa nggak ada yang tahu sih? Kalau gitu kita simak aja yuk penjelasan berikut ini. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspensif. Kebijakan moneter ekspensif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Oh, jadi jenis kebijakan moneter itu ada dua. Oh iya, for information nih guys, inflasi itu adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Masih tentang kebijakan moneter nih. Dalam kebijakan moneter itu ada 4 instrumen guys. Mereka tahu nggak ya apa aja sih instrumen yang ada dalam kebijakan moneter? Yuk langsung kita tanya mereka. Apa ya? Nggak tahu mas, nggak tahu.
Aduh mas, nggak tahu mas, buru-buru. Mana gua tahu. Mana ku tahu kau yang tak jujur padaku. Pernah belajar sih mas, tapi lupa. Apa ya? Nggak tahu, pusing. Aduh guys, masa nggak ada yang bisa jawab sih? Payah deh. Kalau gitu, kita langsung tanya ke pakarnya aja yuk. Dalam instrumen kebijakan moneter terdapat 4 instrumen. Instrumen pertama pada politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan kebijakan politik yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat harga pemerintah. Yang kedua, politik diskonto. Ini yang dimaksud dengan kebijakan dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dan memainkan tingkat suku bunga. Bagian ketiganya, politik rasio cadangan wajib, adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang diharuskan diperoleh oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Ya, di bagian keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh perintah dalam pemberian atau tindakan suatu kredit. Kredit ini dilakukan untuk menutup syarat-syarat kredit yang dikenal. Tuh, udah dijelasin kan sama ekonomi tentang instrumen kebijakan moneter. Sekarang kalian pasti udah pada ngerti kan tentang instrumen kebijakan moneter? Nah, karena kalian udah ngerti, sekarang kita mau beralih nih ke bank sentral. Hayo, bank sentral negara kita apa ya? Bank Indonesia lah. Oh, bank sentral. Ya pasti Bank Indonesia lah. Bank Indonesia. Bank sentral. Ya Bank Indonesia lah. Bank Indonesia sih setahu gua, Bang. Sayang aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang. Yap, bener banget guys. Bank sentral negara kita ini adalah Bank Indonesia. Berhubung jauh dan bener semua nih, jadi kita nggak perlu nanya pakar lagi ya guys. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih guys. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian tahu nggak sih Gubernur Bank Indonesia itu siapa? Nggak tahu ya. Yang pasti bukan aku. Kurang tahu. Sukijan. Sukija, Sukija, Sukirman saya. Sukirman. Supreman, Supriman. Sultiman, Sukija, Sukija. Aduh, siapa ya mas ya? Nggak tahu, lupa. Lupa lagi syairnya. Ya, sayang banget ya guys nggak ada yang tahu. Sebagai informasi aja nih guys, Gubernur Bank Indonesia sekarang adalah Bapak Agus Martowardojo. Beliau adalah Gubernur Bank Indonesia yang ke-15, dilantik pada tahun 2013, tepatnya tanggal 23 Mei. Pertanyaan terakhir nih guys, seperti yang kita tahu, setiap kebijakan pasti mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Nah, kalau kebijakan moneter sendiri, kira-kira ada yang tahu nggak ya tujuannya apa? Terus ya nggak ngerti apa mas, demi deh, nggak ngerti, sumpah. Demi. Demi penguasa bumi dan surga, engkau memang indah. Oh, oh. Biar ekonominya nggak hancur. Hancur hatiku. Supaya nilai rupiah kita bisa stabil mungkin. Buat
untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Wih, jawabannya udah bener sih guys. Tapi untuk lebih lengkapnya, ada baiknya kita simak pernyataan dari ahlinya aja nih guys. Tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal ini dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran untuk kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang, kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Nah, jadi itu guys tujuan kebijakan moneter. Wah, nggak berasa ya udah 10 menit berlalu. Oke, kasih ya nonton video kita. Bye-bye, see you. Nama saya Adi Setia. Nama saya Arif Alevi. Nama saya Andika Oki Prastiadi. Saya Rahmanina. Saya Surya Kumalasari. Kami mahasiswa dari Universitas Gunadarma, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih telah menonton video ini. Dan video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi. You left us to fight. Thank you for the world you ruined overnight, but we'll be fine. Yeah, we'll be fine. Thank you for the world you broke.